Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismond dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismond. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismond dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismond dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum. Sejak bulan Juli 2025 ijazah Joko Widodo baik SMA maupun S1 UGM sudah disita Polda Metro Jaya. Saat itu dinyatakan segera akan diperiksa Laboratorium Forensik Mabes Polri akan keasliannya. Hingga kini sudah dua bulan tidak jelas hasilnya. Publik telah menilai baik berdasar telahan ahli maupun keyakinan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Polda Metro Jaya masih terus saja memeriksa saksi-saksi entah sampai kapan. Sementara bukti ijazah sudah di tangan dan tentu sudah diperiksa di laboratorium forensik. Jika memang asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka segera umumkan saja. Tantang publik untuk mempersilahkan menguji dengan laboratorium apapun dan dimanapun. Yang kini diragukan pada kinerja kepolisian adalah kejujuran dan transparansi baik proses maupun hasil kerja. Pengumuman Dirtipidum Bareskrim soal aduan masyarakat TPUA mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo bulan Mei 2025 ternyata bias bahkan manipulatif. Tidak mampu menggambarkan pengujian forensik yang objektif, ilmiah, dan komprehensif. Terlalu banyak bolongnya. Nah, itikat baik kepolisian yang ingin bertransformasi harus dibuktikan. Kecurigaan tim transformasi sebagai tandingan atau perlawanan atas tim reformasi bentukan presiden penting untuk dijawab. Jawabannya adalah fakta kepolisian yang mengubah citra menjadi lebih manusiawi, terbuka, jujur, profesional, bersih, dan menjaga etika. Mulai dengan mengumumkan segera hasil uji lapor atas ijazah SMA dan S1 Joko Widodo. Asli nyatakan asli, palsu nyatakan palsu. Jangan ada rekayasa lagi. Ini yang ditunggu oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Cukuplah Jokowi yang hobi menyembunyikan dokumen, lalu bermain playing victim serta mencari dalih untuk menghindari pengusutan. Kepolisian jangan ikut-ikutan atau membebek pada Jokowi. Tapi tegakkan hukum dengan konsisten meski Jokowi itu seperti Al Capone, John Dillinger, Bonnie and Clyde, The Unbomber, John Gotti, dan lainnya. Tangkap dan adili Jokowi atas berbagai dugaan kejahatan korupsi, politik dinasti, pengkhianatan negara, dan juga penggunaan ijazah palsu. Kapolri tidak usah jumawa siap evaluasi atau bertransformasi, bahkan reformasi. Jika sekedar menunjukkan dokumen ijazah sitaan dan umumkan hasil uji lapor saja sudah tidak bisa, masihkah mencari jalan untuk merekayasa? Komjen, Purnawirawan, Ahmad Doviri yang dipercaya Presiden untuk memimpin tim reformasi harus cepat bekerja dan bertindak. Sebelum semua menjadi terlambat akibat jaringan mafia yang terlalu dalam dan lebih dahulu berkuasa.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti buka suara soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi, yang kini disusul oleh putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ikrar, soal hal tersebut dapat dipikirkan secara simpel saja. Seperti contohnya seseorang yang benar-benar lulus dari sebuah universitas atau lembaga pendidikan tentu akan memiliki teman-teman seangkatan. Kalau kita benar-benar lulus dari sebuah universitas atau sebuah lembaga pendidikan, baik itu tingkatan SD, SMP, SMA, pastinya bukan cuma ijazah yang kita miliki, tapi juga kawan bermain, atau teman-teman angkatan kita, ujar Ikrar, dikutip dari YouTube-nya, Jumat, 19 September 2025. Sementara itu, soal hal yang paling simpel dari adanya teman-teman inilah, Ikrar menganggap Jokowi tidak bisa membuktikan, dengan terus menggelar reuni yang dianggap settingan. Kemudian kita lihat apakah Jokowi benar-benar memiliki teman baik itu pada tingkatan SMA ataupun sarjana, ucap Ikrar. Kita tahu beberapa kali Jokowi itu melakukan reuni sarjana, katanya lulusan 1985 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tapi kita juga tahu seringkali yang namanya reuni itu hanyalah reunian, sambungnya. Tak hanya soal itu, Ikrar juga menilai bahwa pernyataan dari Jokowi seringkali berubah-ubah, contohnya soal pembimbing skripsi. Pada 2017, Jokowi mengaku bahwa pembimbing skripsinya adalah Insinyur Kasmujo. Sementara itu pada 2025, Kasmujo justru tidak membenarkan pernyataan Jokowi. Kita lihat juga bahwa pernyataan Jokowi itu berubah-ubah. Contohnya soal pembimbing skripsi beliau Insinyur Kasmujo. Jokowi mengatakan itu pada 2017. Namun pada 2025 diberitakan bahwa Insinyur Kasmujo mengatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, urai Ikrar. Kemudian di Mei 2025, Jokowi mengatakan pembimbing skripsinya adalah Profesor Ahmad Sumitro, dan ini juga dibantah oleh putri Profesor Ahmad Sumitro, tambahnya. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini kemudian disusul dengan putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Ijazah milik Gibran juga diyakini oleh Ikrar bahwa tidak asli, lantaran ada sejumlah kejanggalan. Bagaimana dengan Gibran? Roy Suryo juga yakin seyakin-yakinnya bahwa dia bukan lulusan S2 dari University of Technology di Sydney. Karena dia hanya mengambil kuliah atau kursus selama 3 bulan. Jadi hanya kursus martikulasi sehingga kemudian bisa masuk universitas, urainya. Persoalan alumni UTS ini juga berubah-ubah. Katanya ambil S2, tetapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebetulnya dia cuma setara dengan SMK, dan itu baru dikeluarkan pada 2019. Sementara Gibran lulus pada 9-10 tahun yang lalu, sambungnya. Ikrar memberi saran bahwa sudah seharusnya Gibran sebagai petinggi negara mengatakan yang sejujurnya agar tidak menipu rakyat Indonesia dan dirinya sendiri. Kalau memang Anda memegang ijazah palsu, just say. Katakan bahwa itu ijazah palsu. Buat apa kemudian berbusa-busa menipu rakyat Indonesia dan juga menipu dirinya sendiri bahwa seakan-akan dia memegang ijazah asli, terangnya. Pasalnya, menurut Ikrar siapapun itu sekali saja berniat menipu maka akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menghindari hal yang berbau kejujuran. Kita juga tahu dengan pendekatan saintif itu pasti terbongkar apakah itu foto benar-benar milik dia, ataupun kemudian tanggal lahirnya itu benar. Ini juga dikatakan palsu, karena fotonya juga foto palsu. Dia alumni dari SMA mana juga palsu, urainya. Jadi yang saya katakan di sini, sekali Anda menipu tetap saja menipu. Karena yang namanya baik itu jejak digital, semuanya bisa menunjukkan kebenaran, tambahnya. Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi, mengakui bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum. Ia juga tidak segan melayani segala gugatan. Apapun ikuti proses hukum yang ada, ya, kita semuanya kita layani, ujar Jokowi. Jokowi menyebut isu ijazah palsu yang menyerangnya itu sudah bergulir selama 4 tahun. Pihaknya menduga ada sosok di balik isu ijazah palsu. Ada kaitan dengan orang besar di balik ijazah ini? Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari. Sudah, yang 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Akunya. Ya, kalau yang napasnya panjang itu kalau nggak ada yang membacukkan nggak mungkin. Imbuhnya. Sementara itu, soal ijazah milik putranya, Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan. Jokowi berseloroh bahwa ijazah milik cucunya, Jan Etes Rinarendra juga akan dipermasalahkan. Ijazah Jokowi dipermasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan, sebutnya.